Udah gue cek 3 kali, Bob. Saldo di M-Banking masih utuh. Tapi uang tunai di dalam brankas besi ini cuma sisa amplop kosong sama karet gelang. Mustahil, brankas ini kan pakai kode digital dan kunci ganda. Enggak ada bekas congkelan sama sekali. Masa ia malingnya hantu? Gue tadinya nggak percaya. Tapi, lihat ini. Di pojok ruangan dekat pintu. Ada bekas telapak kaki kecil banget. Lengket. Baunya amis seperti air darah. Maksud lu, tuyul? Hari gini, lo, kita ini sarjana teknik. Masa percaya begituan? Logikanya gimana, Bob? CCTV nggak nangkep siapa-siapa, tapi pintu brankas kebuka sendiri jam 2 pagi. Di layar cuma kelihatan bayangan pendek lari sekelebat. Sialan, itu uang buat bayar gaji tukang bangunan besok. Kalau mereka nggak dibayar, proyek ini bisa berhenti total. Ada yang aneh. Tetangga sebelah kita, Pak Joko, tiba-tiba beli mobil mewah tadi siang. Padahal usahanya lagi bangkrut kan? Lu benar. Gue sering lihat dia naruh kepiting di dalam baskom depan rumahnya. Setiap malam Jumat katanya buat mainan anaknya. Anak yang nggak pernah kelihatan sekolah atau keluar rumah. Fix, Bob, kita dikerjain peliharaan dia. Kita nggak bisa lapor polisi pakai alasan mistis Karjini. Lo beli cermin besar sama botol kosong, kita jebak makhluk itu malam ini. Ayo bergerak. Kalau sampai tertangkap, gue nggak akan biarin keringat kita dimakan setan. Cermin, sudah gue pasang di depan brankas. Kacang hijau, sudah gue sebar di sepanjang ambang pintu. Gimana lu tadi, Bob? Gue udah taruh botol kosong yang diolesi minyak wangi di samping tumpukan uang pancingan. Kata orang, mereka suka bau-bauan begini. Udah cepet, matikan lampunya. Kita sembunyi di balik sofa. Jangan sampai ada cahaya ponsel sedikit pun. Loh, dengar itu. Suara langkah kaki kecil. Seperti anak kecil lari tanpa alas kaki di atas lantai ubin. Lihat di depan cermin, ada bayangan hitam kecil. Kepalanya botak, dia berhenti. Dia malah asyik melihat pantulannya sendiri. Dia mulai menghitung kacang hijau yang lu sebar. 1, 2. Suaranya kecil sekali, kayak cicit tikus. Sekarang, Bob, senterin pakai lampu cepat. Wajahnya, astaga, Bob. Mukanya serem, matanya merah menyala. Gila, dia berontak kuat banget. Tangannya licin, seperti belut. Jangan dilepas, masukin ke dalam botol cepet. Kita bawa makhluk ini ke depan rumah Pak Joko. Dapat, sekarang kita lihat apa Pak Joko masih bisa pamer mobil baru kalau mesin pencari uangnya kita tawan di sini. Ayo, jalan. Gue mau lihat mukanya pucat. Saat kita ketuk pintunya,
tengah malam begini? Joko, keluar lu. Gue tahu lu. Ada di dalam. Bawa nih. Brankas gaib lu. Gedor terus pintunya. Loh, jangan Kasim ampun, biar satu kompleks bangun dan tahu kelakuan aslinya. Siapa sih malalam gedor pintu rumah orang? Kayak nggak ada kerjaan aja. Ada apa ini? Malam-malam berteriak di depan rumah orang. Tidak sopan. Ada apa ini? Malam-malam berteriak di depan rumah orang. Tidak sopan. Sopan. Anda bicara soal sopan setelah mengirim anak Anda ini ke kantor kami. Seminggu penuh. Lihat botol ini, Pak. Kenal dengan penghuninya. Dia menangis di dalam sini, memanggil tuannya. Apa itu? Jangan sembarangan. Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Lepaskan botol itu. Itu hanya mainan. Mainan. Mainan ini hampir bikin proyek kami bangkrut. Lihat matanya. Pak Joko. Dia menunjuk ke arah Anda. Mau kita panggilkan warga dan buka botol ini di depan mereka. Jangan. Tolong. Jangan keras-keras. Masuk dulu. Kita bicarakan baik-baik. Tidak ada bicara baik-baik. Kembalikan semua uang kami sekarang, atau botol ini saya lempar ke api biar peliharaan Anda hangus sekalian. Iya, saya kembalikan. Tapi tolong jangan sakiti dia. Kalau dia mati, saya juga yang kena celakanya. Tunggu di sini. Ini semua uangnya ada di dalam sini. Ambil saja, tapi tolong berikan botol itu pada saya. Cek dulu, loh. Jangan sampai isinya cuma potongan koran yang disulap jadi duit. Asli. Semua, Bob. Pak Joko, dengar baik-baik. Kalau sekali lagi saya lihat jejak kaki kecil di kantor saya pastikan bukan cuma botol ini yang hilang, tapi rumah ini juga rata dengan tanah. Urus anak Anda. Besok-besok kasih makan yang benar. Jangan makan keringat orang lain. Bob, lo dengar kabar nggak dari kompleks sebelah? Rumah Pak Joko ludes terbakar tadi subuh. Hah? Serius lo? Kok bisa? Padahal semalam kita baru saja dari sana. Katanya api berasal dari kamar pribadinya. Anehnya, warga bilang mereka dengar suara jeritan anak kecil dari dalam api. Tapi pas dicari, nggak ada siapa-siapa. Gue nggak kaget. Pas semalam gue lempar botol itu, gue lihat Pak Joko meluk botolnya sambil nangis ketakutan. Tadi gue lewat sana. Pak Joko selamat. Tapi dia kayak orang gila. Duduk di depan reruntuhan rumahnya sambil teriak-teriak minta ampun. Itu namanya azab kontan. Loh, Mobil barunya juga hancur.
tertimpa atap. Ayo, udah sore nih. Sekarang kita kemana, Bob? Ke proyek atau balik ke kantor? Ke kantor aja loh. Lagian udah sore juga kalau kita ke proyek. Oke, siap Bob.